Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mimin. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya, guys. Bab 229 sampai 230. Ye Guan berkedip dan tidak berkata apa-apa. Seorang Nanjing bertanya dengan santai, "Apakah ada masalah?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Masalah apa yang mungkin terjadi? Nama keluarga saya Yang, dan nama saya Yang Guan, yang masuk akal." Sudut mulut An Nanjing, Ye Guan juga tersenyum. Dia secara alami memiliki kesan yang baik terhadap klan Yang. Ketika dia dalam kesulitan, seluruh klan yang datang membantunya, tetapi mereka benar-benar tidak mengatakan apapun kepadanya. Adapun keluhan antara ayah dan kakek, akan lebih baik jika dia sebagai cucunya tidak terlalu ikut campur. Seorang Nanjing tiba-tiba melambaikan lengan bajunya. Ledakan, tidak jauh di depan kedua orang itu, ruang dan waktu tiba-tiba terbelah, dan sebuah terowongan ruang waktu muncul. Seorang Nanjing berkata, "Ayo pergi." Saat dia mengatakan itu, dia membawa Ye Guan ke terowongan ruang dan waktu. Saat berikutnya, terowongan ruang dan waktu sembuh. Batalkan kuil sejati. Di aula, Nalanjia sedang belajar bagaimana menangani urusan pemerintahan dari Li Banzi dan lainnya. Saat ini, dia berada di bawah tekanan besar, tidak hanya membantu mengelola Akademi Guangxuan, tetapi juga mengelola Paviliun Xiambao. Untungnya, apakah itu Paviliun Xiambao atau Akademi Guangxuan, timnya masih ada. Jika tidak, dia pasti tidak akan mampu mengatasinya. Di aula utama, selain Li Banzi dan anggota kabinet asli lainnya, juga ada orang baru. Hai Guanzi, saat ini, Ye Guanzi juga telah menjadi tetua kabinet, dan Ye Guanzi telah dipromosikan menjadi tetua kabinet sebagai pengecualian. Dapat dikatakan bahwa dia adalah tetua kabinet termuda dalam sejarah Akademi Guangxuan. Di aula, semua orang sangat sibuk. Pada saat ini, Li Banzi tiba-tiba melihat ke arah Nalanjia. Semua anggota klan Dewa Taichu telah ditangkap. Bagaimana cara menghadapinya? Nalanjia berpikir sejenak, lalu berkata, apakah mereka memberontak sebagai satu klan, atau... Li Banzi tahu, beberapa orang tidak ikut serta dalam pemberontakan. Naranja terdiam. Li Banzi berkata dengan lembut, Taichu Protoss juga mengorbankan hidup mereka untuk Guangxuan Universe saat itu. Nenek moyang mereka bahkan mati di medan perang Suzhen. Nalanjia mengangguk sedikit. Semua yang berpartisipasi dalam pemberontakan adalah mereka yang tidak melakukannya berpartisipasi dalam penindasan akan hidup. Li Banzi tersenyum dan berkata, "Oke." Saat dia mengatakan ini, dia segera menulis baris pada peringatan di depannya dan menyerahkannya kepada Zhang yang berdiri di samping. Tapi segera, dia tercengang. Karena saat ini, Tuan Zhang juga adalah ketua kabinet. Setelah puluhan juta tahun, dia akhirnya selamat. Li Banzi menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Saya tidak bisa membiarkan Anda melakukan pekerjaan ini sekarang. Zhang mengambil peringatan itu dan berkata sambil tersenyum, apapun yang Anda katakan, saya akan melakukannya. Mengambil peringatan itu dan keluar dari aula, Li Banzi tersenyum, lalu memandang Nalanjia, apakah kamu lelah? Setelah hening beberapa saat, Nalanjia berkata dengan lembut, kelelahan kita berasal dari alam semesta Guangxuan itu sendiri, tetapi Xiao Guan harus menghadapi seluruh kebenaran. Li Banzi terdiam. Sungguh,
tekanan Ye Guan lebih besar dari orang lain? Pada saat ini, Ye Guanzi tiba-tiba berkata, untuk saat ini, kekuatan kita secara keseluruhan lebih lemah daripada kekuatan alam semesta yang sebenarnya. Kita masih harus membina lebih banyak orang yang kuat. Li Banzi berkata dengan lembut, kami telah berkultivasi, tetapi, bahkan dengan dukungan penuh dari Pavilion Xiambao, kami tidak dapat membandingkannya dengan True Universe. Sistem mereka lebih maju daripada sistem kami di Guangxuan Universe, terutama pelatihan gratis untuk semua. Dalam hal ini, mereka mengembangkan banyak jenius setiap tahun. Pelatihan gratis untuk semua orang dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan keseluruhan alam semesta mereka. Pelatihan gratis untuk semua orang, Ye Guanzi terdiam. Guangxuan Universe, bahkan dengan dukungan Pavilion Xiambao, tidak dapat melakukannya. Biayanya terlalu besar, dan sangat mudah untuk melakukan kesalahan. Jika kebijakan di tingkat atas terus berlanjut, kebijakan di tingkat bawah mungkin akan berubah. Ambil sedikit di sini, sedikit di sana, dan sesampainya di sana, mereka yang benar-benar membutuhkannya mungkin bahkan tidak bisa minum supnya. Li Banzi menambahkan, saya telah meneliti dan menemukan bahwa alasan mengapa mereka mampu melakukan ini adalah karena mereka terus memperluas dan menaklukkan alam semesta lain. Oleh karena itu, tidak ada kontradiksi internal. Karena manfaat yang diperoleh dari ekspansi cukup besar, ditambah lagi dewa sejati kekuatan yang tak terkalahkan sungguh mengejutkan. Jadi sebagai perbandingan, mereka lebih bersatu daripada kekuatan kosmik lainnya. Meskipun alam semesta sejati adalah musuh, Li Banzi tidak pernah meremehkan alam semesta sejati. Saat Anda menghadapi musuh, Anda juga menghadapi diri sendiri. Nalan Jia dan Ye Guanzi terdiam, dengan ekspresi agak serius. Li Banzi melirik kedua wanita itu, dan kemudian berkata, ada beberapa hal yang harus saya beritahu Anda. Kami telah menyelidiki bahwa Dewa Sejati menciptakan total 3 pasukan yang tak terkalahkan. Satu adalah pengawal. Pasukan ini diciptakan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, lalu penjaga pribadi yang didirikan oleh Dewa Sejati diperintahkan oleh pendekar pedang paling kuat di alam semesta sejati. Kemudian, Dewa Sejati menghilang tanpa jejak dan penjaga ini telah menjaga kuil sejati. Berbicara tentang ini, setelah jeda, dia melanjutkan, saat itu, Nona Nian Nian dan Xiao Xuanzi telah menyerang kuil sejati dan berperang melawan pasukan ini. Ye Guanzi dengan cepat melihat ke arah Li Banzi dan bertanya, bagaimana ini berakhir? Mereka berhenti di depan kuil sejati. Petik 2. Li Banzi berkata dengan lembut, dalam pertempuran dengan pasukan ini, Xiao Xuanzi membunuh iblis gila dengan darah yang bermutasi, menara kecil itu terluka parah, pedang King Xuan tertidur lelap, dan kepala Tuan tanpa batas dipenggal. Namun, meski begitu, dia masih gagal membobol kuil yang sebenarnya. Berhenti di kuil sejati. Di aula, Nalan Jia dan Yi Guanzi saling memandang, dengan sedikit keterkejutan di mata mereka. Bahkan Master Pedang Manusia dan Makuten Dao gagal menyerang kuil Dewa Sejati. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya penjaga Dewa Sejati ini. Li Banzi menambahkan, selain pengawal Dewa Sejati ada 2 pasukan. Salah satunya adalah pengawal Ragnarok. Tentara ini bertanggung jawab untuk menekan pemberontakan. Sejauh yang saya tahu, mereka masih menekan 3 alam semesta super. Satu adalah alam semesta Panwu,
Satu adalah alam semesta wujian, dan yang lainnya adalah alam semesta botian. Dia berhenti sejenak dan kemudian berkata, kami tidak mengetahui kekuatan sebenarnya dari pasukan ini karena kami belum pernah berperang melawan mereka. Ye Guanzi tiba-tiba bertanya, di mana pasukan lainnya? Ekspresi Li Banzi menjadi serius. Tentara ekspedisi. Petik 2. Li Banzi mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam, ini adalah pasukan yang bertanggung jawab untuk menaklukkan seluruh alam semesta. Sebagian besar peta alam semesta yang sebenarnya ditangkap oleh mereka. Pada saat itu, pasukan inilah yang merebut batas-batas alam semesta. Alam semesta di luar alam semesta yang sebenarnya, yaitu alam semesta infernal, dan yang mereka hadapi saat itu adalah jutaan ras di alam semesta infernal. Menurut catatan alam semesta sejati, dalam pertempuran itu, pasukan ini berperang melawan jutaan ras sendirian. Pada akhirnya itu membunuh ratusan juta makhluk di alam semesta tanpa batas. Setelah pertempuran alam semesta infernal, vitalitas alam semesta rusak parah, dan dia tidak bisa lagi bersaing dengan alam semesta yang sebenarnya, jadi dia harus menyerah dan berlama-lama. Saat dia berkata, dia melirik ke arah Nalanjia dan Ye Guanzi, lalu berkata, pada saat itu, ada seorang pria super kuat bernama King di alam semesta wujian, yang menjadi terkenal di usia muda dan menjadi tak terkalahkan di dunia pada usia 30 tahun. Pada akhirnya, dibutuhkan waktu kurang dari 3 tahun untuk membunuh semangat alam semesta tanpa batas, menyatukan jutaan klan di alam semesta tanpa batas, mendirikan Taoisme Kaisar Qing, dan dihormati sebagai Kaisar Qing oleh jutaan klan. Berbicara tentang ini, dia menggelengkan kepalanya sedikit, namun, bahkan sosok menakutkan yang tiada taranya masih ditekan dan dibunuh ketika menghadapi dewa alam semesta yang sebenarnya, tetapi juga ratusan orang yang dipimpin oleh Kaisar Qing. Semua ras hampir dimusnahkan oleh pasukan ekspedisi, dan sampai sekarang, bumi alam semesta wujian berwarna merah. Ye Guanzi dan Nalanjia terdiam, ekspresi mereka menjadi lebih serius. Li Banzi memandang kedua wanita itu, aku memberitahumu ini karena aku harap kamu dapat menghadapi alam semesta yang sebenarnya. Saat dia mengatakan itu, dia berbalik untuk melihat keluar aula dan berkata dengan lembut, dan pasti ada sesuatu di antara itu alam semesta mistis dan alam semesta sejati. Ada banyak pertempuran sulit yang harus dilakukan. Xiao Xuanzi pernah berkata bahwa alam semesta Guangxuan akan terus berjuang dalam pertempuran ini. Jika satu generasi tidak dapat menyelesaikannya, maka generasi berikutnya akan terus berjuang hingga tidak ada lagi penerus keluarga yang. Ye Guanzi Yuna, langa terdiam. Saat ini, suasana di aula tiba-tiba menjadi khusyuk. Medan perang virtual dan nyata. Dalam kehampaan, seorang pria berjubah hitam berdiri dengan tenang. Orang ini adalah Ye Qing. Sebuah kilat menyambar di antara alis Ye Qing. Saat ini, ada bekas darah di sudut mulutnya, dan wajahnya sedikit pucat. Tantang alam semesta nyata, tidak jauh di depan Ye Qing, berdiri seorang pemuda berkulit putih. Pemuda itu menatap Ye Qing dengan ekspresi tenang. Ye Qing tiba-tiba menyeringai, "Ayo lagi!" Suara itu jatuh, dan dia tiba-tiba berubah menjadi sambaran petir dan meledak. Tertawa, petir yang kuat menyapu lapangan, dan ruang dan waktu tidak dapat menahannya sama sekali, dan itu hancur seketika. Pemuda berbaju putih sedikit menyipitkan matanya, dan cahaya dingin melintas di matanya. Tiba-tiba,
anak laki-laki berbaju putih itu berubah menjadi cahaya putih dan menghilang. Ledakan, dalam sekejap, semburan guntur dan cahaya putih meledak seperti gelombang, dan kekuatan yang kuat langsung mengguncang mereka berdua kembali. Dalam kemunduran yang kejam, cahaya guntur yang tak terhitung jumlahnya tersebar di sekitar Ye King, dan ruang serta waktu di sekitarnya hancur sedikit demi sedikit. Tetapi pada saat ini, pemuda berkulit putih itu tiba-tiba berhenti, tangan kanannya tiba-tiba terentang, dan sebuah bendera berkibar dari telapak tangannya. Bendera itu berkibar tertiup angin dan langsung berubah menjadi 10.000 kaki lukisan misterius di atasnya. Pemuda berbaju putih tiba-tiba membentuk segel dengan tangannya dan melafalkan mantra dalam hati. Tiba-tiba, aura jahat yang menakutkan muncul dari bendera setinggi 10.000 kaki. Ruang dan waktu dalam radius puluhan ribu kaki langsung bergejolak pada saat ini, yang sangat menakutkan. Melihat pemandangan ini, ekspresi Cao Bai dan orang lain di belakang Ye King tiba-tiba menjadi serius. Ye King melihat bendera setinggi 10.000 kaki itu. Dia tiba-tiba merentangkan tangannya. Dalam sekejap, guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di langit dan bumi. Guntur dan kilat ini berkumpul ke arahnya bumi di bawah. Garis kuning tanah muncul. Sinar cahaya membumbung ke langit dan tenggelam langsung ke tubuh Ye King. Ledakan, kekuatan bumi, pada saat yang sama, di sekitar langit dan bumi. Kekuatan 5 elemen terus berkumpul menuju Ye King. Pada saat ini, aura Ye King tiba-tiba melonjak. Pada saat ini, pemuda berkulit putih tiba-tiba membuka matanya. Matanya merah darah. Dia tiba-tiba menunjuk dengan marah ke arah Ye King. Bunuh. Boom, saat suara itu jatuh, bendera itu bergetar hebat. Tiba-tiba, hantu jahat dan jiwa jahat yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba keluar dari bendera. Melihat pemandangan ini, ekspresi Cao Bai dan yang lainnya menjadi serius. Pada saat ini, Ye King tiba-tiba menghentakkan kaki kanannya. Ledakan, dimanapun dia mendarat, ruang dan waktu hancur. Ye King sendiri berubah menjadi sambaran petir dan menembak. Bersikaplah tangguh. Ledakan, dalam sekejap, Ye King menyapu lapangan dengan kekuatan hukum yang tak terhitung jumlahnya dan menabrak hantu dan jiwa jahat yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan, tiba-tiba, galaksi melonjak, serangkaian jeritan melengking terus bergema dari langit dan bumi. Pada saat ini, anak laki-laki berbaju putih tiba-tiba meraung, bunuh. Di dalam bendera sepanjang 10.000 kaki, aliran cahaya darah tiba-tiba melonjak, dan di dalam cahaya darah ini, ada jiwa darah yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, Ye King tiba-tiba meraung dan meninju ke depan, dan kilat sepanjang 1000 kaki keluar dari tinjunya. Ledakan, dalam sekejap, vampir yang tak terhitung jumlahnya langsung hancur berkeping-keping oleh petir ini. Di saat yang sama, bendera setinggi 10.000 kaki itu tiba-tiba retak. Melihat pemandangan ini, kilatan kemarahan melintas di mata anak laki-laki berbaju putih. Dan dia tiba-tiba berubah menjadi cahaya putih dan bergegas keluar. Ledakan yang memekakkan telinga tiba-tiba bergema dari langit dan bumi. Lalu sambaran petir dan kekuatan bumi berguncang ke segala arah. Ye King dan anak laki-laki berbaju putih mundur dengan keras di saat yang bersamaan. Kali ini, keduanya mundur ratusan kaki pada saat bersamaan.
Setelah berhenti, Ye King membuka telapak tangannya, dan sambaran petir tiba-tiba jatuh dari langit dan jatuh ke telapak tangannya. Di bawah kakinya, aliran kekuatan bumi terus berkumpul ke arahnya. Di kejauhan, pemuda berkulit putih sedang menatap Ye King. Pada saat ini, darah mengucur dari sudut mulutnya. Anak laki-laki berbaju putih itu terdiam beberapa saat, lalu berbalik dan pergi. Tidak ada lagi perkelahian, karena kalau kita terus berjuang, tidak ada peluang menang. Dia datang untuk membunuh Ye Guan, dan sejauh yang dia tahu, Ye Guan masih lebih kuat dari pemuda di depannya. Jika tidak ada peluang menang, maka kami tidak akan bertarung. Segera, anak laki-laki berbaju putih menghilang di ujung langit. Di kejauhan, jejak darah tiba-tiba mengalir perlahan dari sudut mulut Ye King, dan semakin banyak. Hari ini, dia telah bertarung dalam 10 pertandingan. Pada saat ini, sebuah suara tua terdengar di benaknya. Bisakah kamu menahannya? Ye King menarik napas dalam-dalam. Bisakah kamu menahannya? Suara itu berkata dengan sungguh. Sungguh? Apakah itu sepadan? Apa yang dimaksud Master dengan ini? Suara itu berkata, orang-orang dari alam semesta nyata semakin kuat. Jika kamu terus bertarung seperti ini, kamu akan mati. Suara itu berkata lagi, ini bukan tanggung jawabmu. Ye King tiba-tiba menyeringai. Tuan, saudara Ye Guan dan saya adalah saudara. Saat ini, dia membutuhkan waktu. Jika saya, saudara, tidak berdiri, siapa ya? Suara itu mendesah dengan suara rendah. Kamu akan mati, monster jenius yang sebenarnya dari alam semesta yang sebenarnya belum turun. Kamu. Ye King tiba-tiba mendongak dan melihat ke kedalaman langit berbintang, di mana ruang dan waktu terbelah kembali. Monster jenius dari alam semesta nyata telah turun. Ye King mengepalkan tinjunya dan berkata dengan lembut, dalam hatiku, dia bukanlah tuan muda alam semesta Guangxuan, tapi putra tertua dari keluarga Ye Ku dan saudara laki-laki Ye King-ku. Jika aku benar-benar mati di sini, aku tidak akan bisa melakukan apa saja. Menyesal. Pada saat ini, seorang anak spiritual tiba-tiba muncul di depan Ye King. Dia menatap Ye King, di mana Ye Guan. Ye King tertawa. Jika kamu ingin menantangku, saudara Ye Guan, kamu harus membunuhku dulu. Ayo bertarung. Setelah suaranya jatuh, dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan bergegas keluar. Bukankah ini hanya masalah kematian? Kenapa aku, Ye King, harus takut akan hal ini? Di medan perang virtual dan nyata, monster jenius dari alam semesta sejati turun satu demi satu. Dengan 100 juta energi spiritual, godaannya tentu saja sangat besar. Jika Anda mendapatkan 100 juta yuan spiritual, Anda tidak perlu khawatir tentang kultivasi selama 10.000 tahun. Oleh karena itu, beberapa jenius dan monster terkenal di alam semesta sejati sangat terharu. Tidak hanya mereka tergerak, tetapi beberapa monster tua juga tergerak. Namun, alam semesta Guangxuan juga sangat kuat, dan generasi yang lebih tua tidak berani ikut campur. Kalaupun berani turun tangan, jangan berani datang langsung mengamati alam semesta misterius. Di sisi alam semesta Guangxuan, para jenius seperti Sekte Pedang Cao Bai juga melangkah maju satu demi satu. Tentu saja mereka tidak akan membiarkan Ye King membawa semuanya sendirian.
Generasi muda Guangxuan Universe belum mati. Di suatu tempat, mereka berdua sedang memperhatikan segala sesuatu di depan mereka. Itu adalah Kaisar Bulan dan Putri Xin. Para jenius dari kedua klan mereka juga bertarung. Kaisar Bulan memandang sekelompok petarung jenius di kejauhan dan berkata dengan lembut, "Kekuatan generasi muda kita secara keseluruhan masih belum sebaik alam semesta yang sebenarnya. Generasi yang lebih tua, ini tidak sebaik itu." Putri Xin berkata dengan tenang, "Generasi muda belum tahu, tetapi generasi yang lebih tua, pandangan kita tentang alam semesta Xuan tidak kalah dengan pandangan mereka." Kaisar Bulan memandang pada Putri Xin, yang tersenyum tipis dan melihat ke atas, puncak langit, lalu berkata, "Sekarang, seluruh klan yang telah dilahirkan untuk menjaga langit, dan bibi tuan muda sudah dalam perjalanan kembali. Saya masih ingat bahwa pasukan misterius yang dipanggil oleh kerajaan dibunuh oleh pendekar pedang yang tiada taranya. Apakah ini masalah menghentikannya?" Kaisar Bulan mengerutkan kening. "Siapa itu?" Putri Xin tersenyum dan berkata, "Aku bertanya, itu salah satu dari mereka, bibinya." Pihak lain tidak muncul, tetapi tetap berada dalam kegelapan. "Mengapa kamu tidak muncul?" Putri Xin tersenyum sedikit. "Orang-orang ini hanya bertarung melawan orang-orang kuat yang tiada taranya dan dewa-dewa biasa. Mereka tidak tertarik pada semua. Alasan mengapa klan yang terburu-buru muncul kali ini adalah karena masalah internal klan yang, jika tuan muda ingin mengenali leluhurnya dan kembali ke klannya, keluarga yang pasti tidak akan melakukannya bersedia melakukannya." Yue Huang terdiam. Dia juga pernah mendengar tentang urusan internal klan Yang. Putri Xin berkata lagi pula, "Kita memiliki kartu truf terbesar." Kaisar Bulan memandang Putri Xin lagi, dan Putri Xin berbisik, "3 pedang." Kaisar Bulan sedikit menyipitkan matanya. Dalam pertempuran itu, mereka tidak melakukannya, tidak mengambil tindakan. Akankah mereka mengambil tindakan kali ini? Putri Xin melihat ke kedalaman langit berbintang dan berkata dengan lembut, "Alasan mengapa kami tidak mengambil tindakan dalam pertempuran itu adalah untuk mematahkan pikiran dekan." Namun meski begitu, ketika dekan terluka parah, gadis-gadis Destiny hampir tidak bisa tidak membunuh semua orang, karena dekan telah menghentikan mereka, sehingga mereka menekan niat membunuh tersebut dan tidak mengambil tindakan dalam. Mereka tidak dapat mengambil tindakan. Sejak saat itu, rok polos mereka berubah menjadi merah darah. 30 juta tahun kemudian, memikirkannya sekarang masih membuatku takut. Saat itu, gadis naas itu tidak hanya ingin menghancurkan alam semesta nyata, tapi dia juga hampir menghancurkan alam semesta Guangxuan. Kaisar Bulan terdiam. "Saat itu, kami hampir selesai bermain bersama." Putri Xin menambahkan, "Kali ini, saya tidak berani mengatakan apapun tentang pembudidaya pedang Xiao Yao. Tetapi ahli pedang berkemeja biru dan wanita dengan rok polos adalah kakek kandung tuan muda dan yang lainnya adalah ayah kandung tuan muda. Bibi, jika tuan muda ini benar-benar dipukuli hingga putus asa, apakah menurut Anda mereka benar-benar tidak akan mengambil tindakan? Mereka menggembalakan ternak, bukan menggembalakan ternak. Pada saat kritis, jika Anda terlalu banyak menindas orang lain, Anda akan lihat jika mereka bisa mengalahkanmu." Kaisar Bulan terdiam. Putri Xin tersenyum tipis. "Menurutku, apakah itu dekan atau tuan muda,
perjalanan hidup mereka pasti sulit, tapi akhir ceritanya pasti bagus. Kaisar. Bulan memandang Putri Xin. Pernahkah kamu berpikir untuk menyerah? Putri Xin berkata dengan serius. Jangan bicara omong kosong. Selama Sanjian ada di sini, aku akan selalu setia kepada keluarga Yang. Bertanya, bagaimana jika dia pergi? Putri Xin tersenyum, lalu berkata, saya hanya dapat memenuhi ambisi saya karena kepercayaan dari ahli pedang di dunia. Jika ketiga pedang itu hilang, saya hanya bisa mati dan menyerah. Apakah kamu benar-benar ingin aku berlutut dan memohon pada alam semesta yang sebenarnya? Hiduplah. Saat dia berbicara, dia melihat ke kedalaman langit berbintang dan berbisik, lalu bagaimana aku bisa hidup sesuai dengan orang-orang di zamanku yang dulu? Klan yang tewas dalam pertempuran selama 30 juta tahun terakhir. Banyak dari mayat mereka masih digantung sampai sekarang. Di Zentianmen. Yue Huang tetap diam. Putri Xin menambahkan, saya harap Tuan Muda dapat membawa mereka kembali suatu hari nanti. Tempat pemakaman para dewa. Ketika Ye Guan mengikuti An Nanjing ke tempat pemakaman para dewa, Ye Guan melihat pegunungan di ujung pandangannya. Pegunungan itu tingginya ribuan kaki dan membentang ribuan mil, tanpa akhir yang terlihat. Di dunia ini, langit berwarna abu-abu gelap dan sangat menyedihkan. Pada saat ini, jauh di dalam gunung dewa terkubur, iblis rok besar melonjak, sayapnya terbentang, lebarnya 10.000 kaki, menutupi langit dan matahari. Dan seluruh gunung terkubur dewa tampak agak kecil di depannya. Dia melihat adegan ini, ekspresi Ye Guan tiba-tiba menjadi serius. Monster level berapa ini? Iblis rok besar membubung melewati gunung pemakaman, dan tekanan monster yang kuat menyapu dari langit. Seluruh ruang dan waktu antara langit dan bumi bergetar hebat pada saat ini. Dan kemudian secara bertahap terdistorsi. Ye Guan merasa seperti ada puluhan ribu gunung yang menekannya. Jantungnya tersumbat, dia tidak bisa bernapas, apalagi bergerak. Ye Guan kaget, pada saat ini, iblis besar telah menghilang di ujung langit. Tekanan mengerikan itu berangsur-angsur hilang. Ye Guan mengepalkan tangannya dan melihat iblis dapeng yang melonjak di langit, merasa sangat ngeri. pemaksaan barusan tidak disengaja oleh pihak lain, tapi tidak diragukan lagi dilakukan, dan meski begitu itu sangat menakutkan. Jika itu dilakukan dengan sengaja, hembusan nafas saja bisa menghancurkan dunia. Kamu melihat ke langit dan berkata dengan lembut, "Senior, apa ini?" Seorang Nanjing berkata dengan tenang, "Iblis Tianpeng di dunia Tianyao bertanggung jawab untuk menjaga dunia ini untuk mencegah siapapun menyelamatkan mayat orang-orang kuat di sini." Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke pegunungan di kejauhan. Di sini, mayat banyak orang kuat ditindas, dan keturunan mereka semua ingin datang dan mengambil kembali mayat leluhur mereka. Tetapi alam semesta yang sebenarnya secara alami tidak mengizinkannya. Itu, jadi mereka mengirim iblis Tu Tianpeng itu datang untuk berjaga di sini. Ye Guan berkata dengan lembut, "Itu dia." Seorang Nanjing memandang Ye Guan, pergi ke pegunungan. Ye Guan bertanya, "Apa yang akan kamu lakukan?" An Nanjing berkata, "Carilah manfaatnya." Ekspresi Ye Guan membeku. Seorang Nanjing menatap Ye Guan. "Apakah ada masalah?" Ye Guan ragu-ragu, lalu berkata, "Bisakah Anda memberi saya beberapa tips?" An Nanjing berkata dengan tenang, "Pergi dan bohongi warisan mereka."
Ekspresi Ye Guan membeku lagi. Seorang Nanjing memandang Ye Guan, cepat pergi, atau aku akan mengalahkanmu. Wajah Ye Guan ditutupi dengan garis-garis hitam dan dia tidak mengatakan apa-apa. Dalam perjalanan, Ye Guan tiba-tiba bertanya dalam benaknya, "Tuan Ta, bagaimana kamu bisa menipu warisan ini?" Xiao Ta terdiam beberapa saat, lalu berkata, "Saat kamu bertemu orang yang kuat, tunjukkan bakatmu, lalu tanyakan pada mereka untuk mewarisinya. Dalam keadaan normal, mereka akan mewariskan warisan itu kepadamu, dan kemudian memintamu untuk membantu sesuatu. Kamu boleh melakukan ini atau tidak, karena ayahmu adalah..." Pada titik ini, ia berhenti berbicara. Ye Guan sedikit mengernyit, "Ayahku berbohong kepada orang lain tentang warisan?" Xiao Ta berhenti bicara. "Tuan kecil saat ini tidak lagi seperti dulu. Jika Anda mengatakan hal-hal buruk tentang dia, dia bisa merasakannya." Ye Guan terdiam. Tuan Ta menjadi semakin berhati-hati. Pada saat ini, An Nanjing tiba-tiba berkata, "Tunggu." Ye Guan menoleh untuk melihat An Nanjing, dan An Nanjing berkata, "Di bagian terdalam pegunungan, ada seorang pembudidaya pedang, temukan dia." Petik 2 tanda seru. Ye Guan mengangguk oke. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan menuju pegunungan. Di belakangnya, An Nanjing menatap Ye Guan, yang sedang berjalan pergi, dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Dalam perjalanan, Ye Guandao berkata, "Tuan Ta, bantu saya menyembunyikan aura saya." Xiao Ta berkata, "Tidak." Ye Guan bingung, "Mengapa?" Xiao Ta berkata dengan serius, "Kamu harus belajar mandiri." Wajah Guan gelap. Lain, dia curiga Master Menara membalas dendam padanya. Segera, Ye Guan memasuki pegunungan pemakaman dewa, dan setelah melewati hutan lebat, dia melihat mayat di danau. Mayat itu dipaku di pohon raksasa setinggi 100 kaki dan melewati peti. Di bawah tubuh, di sana adalah bagian dari kayu besar yang berwarna merah darah. Jelas sekali, kayu tersebut mungkin belum mati seluruhnya saat dipaku. Tak jauh di bawah dan di depan lelaki paruh baya itu, ada seorang pemuda yang sedang berlutut di sana. Pemuda itu bersujud, "Leluhur, keturunanku bersujud kepadamu. Jika kamu masih bernafas, bagaimana kalau kamu mewujudkan semangatmu?" Memandang pemuda itu, lalu memandangnya. Tetapi pada saat ini, pria paruh baya di pohon raksasa tiba-tiba membuka matanya, dan dia berbalik langsung untuk melihat ke samping Ye Guan. Ye Guan tercengang, pemuda itu juga tercengang. Pria paruh baya itu memandang Ye Guan dan tersenyum tipis. "Teman kecil, ayo kita bicara." Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Apa yang kamu bicarakan?" Saat ini, dia sangat waspada. Dia tahu bahwa orang kuat yang tidak mati suka melakukan hal-hal seperti mengambil mayat. Pria paruh baya itu menatap ke arah Ye Guan. Setelah beberapa saat, tatapan serius muncul di matanya. "Bakat teman kecilku sangat menakutkan." Melihat sekilas identitas asli Ye Guan berkata dengan tenang, "Senior, apa yang ingin kamu bicarakan?" Pria paruh baya itu berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, "Ayo pergi." Pria paruh baya itu tersenyum dan berkata, "Awalnya saya ingin teman kecil saya mewarisi warisan saya. Tetapi setelah melihat bakat saya tahu bahwa saya mungkin tidak menyukai warisan saya.
jadi maaf mengganggu Anda. Sedikit, senior, selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Pada saat ini, pemuda itu tiba-tiba berkata dengan marah, "Leluhur, mengapa kamu tidak memberikan warisan kepadaku?" Pria paruh baya itu memandang pemuda di depannya dengan ekspresi rumit dan tidak berkata apa-apa. Pemuda itu tiba-tiba menunjuk dengan marah ke arah Ye Guan. Apakah saya lebih buruk dari dia? Dia hanya berada di alam hukum surgawi. Saya tidak menerimanya. Saya tidak menerimanya. Ye Guan menoleh untuk melihat pemuda itu, lalu mempercepat langkahnya. Pada saat ini, pemuda itu tiba-tiba memelototi Ye Guan, berhenti. Melihat Ye Guan mengabaikannya, kemarahan pemuda itu tiba-tiba melonjak. Dia gemetar dan muncul tepat di depan Ye Guan, sambil menunjuk dengan marah ke arah Ye Guan. Aku memintamu untuk berhenti, tetapi kamu tidak mendengarkan. Ye Guan tiba-tiba sepertinya mulutnya besar, bentak. Sebelum pemuda itu sempat bereaksi, seluruh tubuhnya terlempar karena tamparan Ye Guan, dan akhirnya dia terjatuh dengan keras ke tanah. Di tanah, anak laki-laki itu menjerit, dan sisi kanan wajahnya menjadi merah dan bengkak. Ye Guan memandang pemuda itu dan sedikit mengernyit. Anak muda saat ini terlalu kejam, dan jika mereka tidak berjalan dengan baik, mereka belum pernah mengalami pemukulan yang parah di dunia. Ye Guan dengan marah. Kamu beraninya kamu memukulku. Tahukah kamu siapa aku? Ayahku adalah. Ye Guan tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Bentak, pemuda itu terbang lagi. Kali ini menyengat, terbang puluhan kaki jauhnya, dan akhirnya menghantam tanah dengan keras. Ledakan, tanah langsung meledak. Kali ini, pemuda itu tercengang. Ye Guan menghampiri pemuda itu, dan pria paruh baya itu melirik ke arah Ye Guan dan tidak menghentikannya. Ye Guan menatap pemuda di depannya, dan saat ini, wajah pemuda itu penuh ketakutan. Ye memandang pemuda itu dan hendak mengambil tindakan ketika pemuda itu dengan cepat berkata, "Saudaraku, saya salah." Melihat pemandangan ini, kilatan keterkejutan muncul di mata pria paruh baya di samping. Ye Guan menatap pemuda itu, di mana kesalahannya? Pemuda itu berkata dengan gemetar, "Dimanapun Anda mengatakan kesalahannya, disitulah kesalahannya. Anda yang memutuskan." Pria tua menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ye Guan berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Anak muda, jangan terlalu kasar dan marah. Ini adalah dunia di mana hutannya kuat dan tidak ada batasan hukum dan moral. Jika kamu memiliki temperamen yang besar, kamu akan melakukannya mudah dihukum oleh orang lain. Apakah kamu mengerti?" Kata-kata itu dimaksudkan untuk pemuda itu, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Pemuda itu mengangguk dengan cepat, "Saya mengerti." Ye Guan mengangguk, berbalik dan pergi. Melihat Ye Guan pergi, pemuda itu menghela nafas lega. Pria ini sangat buruk, baru saja, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Pada saat ini, pria paruh baya itu tiba-tiba berkata, "Apakah kamu ingin membalas dendam padanya?" Mendengar ini, pemuda itu tertegun. Dia ragu-ragu, lalu menggelengkan kepalanya. "Lupakan." Memandang pemuda itu, kenapa? Pemuda itu tersenyum pahit. Kakak tertua ini terlalu kuat. Dia selalu begitu menakutkan di usia yang begitu muda. Asal-usulnya pasti tidak sederhana.
keluarga kita mungkin tidak bisa mengalahkannya. Yang lain, jadi lupakan saja." Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan berkata kepada pria paruh baya itu membungkuk hormat, "Leluhur, aku pergi." Pria paruh baya itu tiba-tiba berkata, "Tunggu sebentar." Pria muda itu menoleh untuk melihat pria paruh baya itu. Pria paruh baya itu berkata dengan tenang, "Ikuti dia, bertemanlah dengannya, dan kenali dia sebagai kakakmu." Pria paruh baya itu memandang pemuda itu, "Inilah waktunya untuk mengubah takdirmu." Pemuda itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Leluhur, bukankah ini baik? Meskipun kakak laki-laki itu kuat, tapi aku akan naik seperti ini mencari teman secara paksa. Aku tidak bisa kehilangan mukaku, lagi pula, aku adalah tuan muda dari keluarga si kita. Mengenali kakak tertuaku seperti ini akan membuat malu keluarga si kita." Pria paruh baya itu berkata, "Kamu, bakatmu terlalu tinggi. Pada dasarnya tidak mungkin untuk menjadi pemimpin keluarga, dan kamu tidak memiliki banyak masa depan dalam kultivasi, jadi jika kamu mau mencapai sesuatu, kamu harus menggunakan kekuatanmu. Pemuda itu adalah kesempatanmu." Mengenai wajah, tahukah kamu mengapa ada begitu banyak orang biasa di dunia? Karena mereka tidak memiliki kekuatan dan menginginkan wajah. Pemuda itu ragu-ragu dan lalu berkata, "Leluhur, bakatku sangat buruk." Pria paruh baya itu berkata dengan tenang, "Nenek moyangmu tidak menyukaimu. Bagaimana menurutmu?" Kalimat ini sangat memilukan. Pemuda itu melirik ke arah Ye Guan yang berjalan menjauh di kejauhan. Dia menarik napas dalam-dalam lalu berkata, "Leluhur, aku mendengarkanmu. Mulai hari ini, aku, si Tong Tian, tidak menginginkan wajah ini lagi." Dengan itu, dia bersujud, dia menoleh, dan kemudian mengejar Ye Guan dari kejauhan. "Saudaraku, tunggu aku." Melihat anak laki-laki yang mengejar itu, pria paruh baya itu terdiam, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Bersambung.